Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini gue akan jawab requestan teman kita. Ya, ada yang nanya nih, Hen, kalau kita bikin website atau desain aplikasi itu bisa nggak di iPad? Nah, jadi gini guys, di iPad itu sebenarnya sih ya, gue kasih tahu, untuk bikin website dan aplikasi itu banyak yang bisa, maksud gue bisa, tapi sesuai sama kayak tipe ya, ke tipe ya, karena kan buka aplikasi Figma atau Adobe itu kan perlu kayak device aplikasi kayak device yang emang benar-benar kayak kuat gitu. Tapi gue jarang banget ngelihat orang buka aplikasi Adobe di iPad. Nah, jadi kebanyakan tuh sekarang pada bikin aplikasi, desain aplikasi, website itu di aplikasi Figma. Nah, Figma itu ada yang pakai di iPad. Ada banyak. Gue pun juga pakai di iPad. Tapi untuk desain ilustrasi atau bikin kayak karya-karya seperti vektor, ya, icon dan lain-lain. Nah, kalau kalian tanya untuk website aplikasi bisa nggak? Bisa, bisa banget di aplikasi Figma. Tapi kalian di situ ada device tambahan ya. Jadi bukan hanya iPad. Nggak mungkin kan kita bikin aplikasi atau desain website tuh cuman pakai pen. Ya, karena pen ini lebih ke menulis, menggambar atau mengubah jenis vektor kalian ya kan yang tadinya kayak apa namanya ya, ya lebih memperbaiki karya kalian yang emang pengen di redesign ya. Tapi kalau untuk website dan aplikasi itu harus ada kayak device tambahan seperti mouse ya, mouse yang banyak kok yang murah-murah, nanti gue kasih tahu ke kalian. Terus ada juga keyboard ya, keyboard juga dibutuhkan untuk kalian geser-geser. Jadi kalau kalian di laptop itu kan harus ada yang namanya kayak untuk kode-kode di keyboardnya ya. Nah, itu butuh banget keyboard sama mouse. Tapi minusnya itu biasanya pas kalian untuk mengklik suatu objek ya di aplikasi Figma, kan biasanya kan kalau di laptop kan itu kayak ada kayak tanda panah. Kalau kalian mau mewarnai, mencet keyboard I kodenya, yaitu berubah jadi pensil. Terus kalau dan lain-lain deh. Nah, tapi di apa ya namanya? Di iPad itu dia itu tetap lingkaran, guys. Jadi lingkaran, dia berbentuk lingkaran. Jadi menurut gua minusnya di situ belum terlalu di up atau diubah oleh pihak Apple ya. Nah, tapi dari sini menurut gua masih bisa kalau kalian mau coba silakan, bagus kok. Gue belum nyoba karena belum ada kayak mouse-nya juga, keyboardnya belum ada keinginan dan emang belum ada kebutuhan untuk memakai iPad desain website aplikasi. Tapi nanti gue coba deh kalau kalian emang penasaran ya. Gue juga kadang juga masih penasaran tapi karena lebih condong ke laptop aja. Ya udah gue pakainya laptop. Untuk layar ya sama, layar itu paling iPad itu berapa ya? 11 inch atau 10 inch ya. Kalau gue nggak tahu berapa 10 inch. Jadi bayangin aja kalau kalian bikin website aplikasi di layar seperti ini ya, itu enak Kak dilihatnya, menurut mata kalian. Nah, tapi di sini juga enak guys. Gua pernah buka aplikasi Figma, terus gue pernah buka eh, apa tuh namanya aplikasi ya, portofolio gua atau UI kit gua. Itu buat kayak untuk mungkin kalau ada mouse tuh enak banget buat diklik-klik. Tapi kalau nggak ada mouse atau keyboard itu kayak kaku banget. Jadi hal yang harusnya kita bisa nih. Ini susah kan kalau pakai tangan itu. Nah, tangan itu kan emang bener-bener buat gambar, buat kalian bikin ilustrasi itu masih kayak enak deh. Tapi kalau untuk website dan aplikasi itu nggak seru, nggak senyaman saat kalian pakai mouse di laptop. Nah, mouse-nya itu pakai yang portable, portable. Jadi itu nggak usah yang kabel. Biasanya ada tuh ya. Ini kan kalau di iPad 8, iPad 8 ya iPad 8 apa 9 ya, gue lupa deh. Jadi kalau di iPad 8 ini juga belum pernah nyoba kalau untuk mouse-nya dicolokin di mana. Biasanya kan keyboardnya tuh langsung nyambung. Entah itu pakai Bluetooth ya. Ada yang pakai Bluetooth. Biasa pakai Bluetooth sih. Jadi ada yang ngalah nih. Kalau kalian pakai mouse, ceritanya kalian mau bikin website aplikasi pakai mouse ya, kan itu pasti wajib. Biasanya yang ini ngalah. Biasanya pennya itu ngalah. Jadi nggak ngikut yang seharusnya kita bisa pakai pen. Jadi nggak bisa guys. Jadi mouse itu kan kayak Bluetooth. Bluetooth itu kalau di iPad kan nggak bisa dua langsung dimanapun, kayaknya nggak bisa ya, nggak bisa otomatis dua. Jadi kalian harus pilih salah satu, mau menyambungkan mouse-nya dulu atau pennya dulu. Nah, kalau gue biasanya salah satu ya.
Kalian pilih salah satu, baru kalian bisa digunakan. Kalau keyboard itu kayaknya nyolok ya kalau keyboard. Nggak salah. Gue juga belum pernah nyoba sama sekali. Tapi kalau gue lihat di YouTube juga udah ada kok yang pakai iPad untuk kerja desain ya, untuk bikin aplikasi, website. Dan itu ya bisa pilih spek yang agak lebih tinggi. Karena buka aplikasi Figma itu nantinya bukan di aplikasinya guys ya. Kalau kalian di iPad buka aplikasi Figma itu nggak bisa. Cuman bisa buat ngeliat atau nge-review. Tapi nggak bisa dikutak-atik. Ya nggak bisa diedit. Nggak bisa ya nggak bisa diapa-apain. Jadi kayak kalian ngelihat media sosial aja gitu. Di scroll-scroll doang. Tapi kalau di aplikasi, di websitenya nanti kalian entah itu buka di Safari atau buka di Google Chrome ya. Di situ kalian bisa kutak-atik. Kalian bisa collab sama teman-teman ya kan. Jadi di dalam Figma tersebut ada beberapa orang, itu juga bisa diedit kayak ya tampilannya hampir sama kayak di aplikasi yang ada di laptop. Kan kalau di laptop kita bisa download tuh aplikasinya. Kita bisa buka ya, bisa langsung mainin. Nah, kalau di sini kita harus ke website dulu. Di aplikasinya itu nggak bisa. Ya plus minusnya gitu doang minusnya. Tapi masih worth it ya. Mungkin hanya ke internet, tapi masih worth it untuk kalian menurutku kerjain website dan kerjain aplikasinya, desain websitenya di website. Di websitenya, di Google Chrome-nya langsung. Dan sama aja dia nge-save otomatis. Kalau di laptop juga nge-save otomatis, sama di aplikasi Vima di iPad juga dia nge-save otomatis. Jadi nggak ada tuh kayak nih ibaratnya nih kalian udah bikin aplikasi atau website dan lain-lain. Ketika kalian mau nge-close itu udahan itu biar bisa kesimpan otomatis masih sama. Tapi itu mungkin agak dijeda ya, agak lama. Gue nggak tahu kenapa, apa karena sinyal gue juga. Gue pernah nyoba gitu. Gue bikin ilustrasi aja. Jadi gue bikin ilustrasi. Pas udah agak kelar tuh, pernah gue langsung tutup. Nggak gue nunggu jeda beberapa detik, beberapa menit ya. Jadi nggak kesimpan. Nah, biasanya kalau menurutku itu bukan soal aplikasi Figma-nya, tapi internetnya. Jadi harus diperhatikan internetnya, ya, wifi-nya ketika kalian mau bikin desain website aplikasi di iPad kalian masing-masing. Untuk sekarang gue nggak tahu yang mendukung tuh dari dimulai iPad berapa, jadi kalian bisa cari di YouTube karena gue juga belum pernah nyobain sama sekali, ya. Tapi awalnya niatnya gue beli iPad juga pengennya untuk desain website aplikasi. Tapi karena emang belum butuh-butuh banget, ya udah deh nanti-nanti aja next paling. Oke. Jadi untuk kalian kalau untuk nyari-nyari kayak aset, untuk fitur-fitur yang di aplikasi untuk di laptop sama di iPad itu sama apa enggak? Sama, lengkap semuanya ada, sama semuanya. Lengkap ya. Paling tadi gue bilang saat kali objek suatu mouse yang tadinya tanda panah itu berubah menjadi bulat. Biasa bulat ya, kalau di iPad itu bulat. Jadi mau kita coba keyword pensil, tools ya kita coba tools yang lain nih harusnya kan berubah ya kalau kita coba pensil itu berarti ya bener pensil bentukannya harusnya objek-objek keyboardnya. Tapi di situ tetap bulat, tetap lingkaran. Nah, dan kalian mau ngeklik ngubah-ngubah kayak mau memperbesar apa rectangle-nya atau mengedit suatu fotonya itu tetap agak sedikit ya untuk kenyamanan kalian coba sendiri aja. Gue juga belum tahu. Kenyamanan menurut gua ya sama aja sih ya. Semuanya sama di laptop sama di iPad. Ya cuman itu doang plus minusnya. Tapi nanti kalau kalian mau request kayak, coba bikin iPad kalau rame nanti gue bikinin di situ. Gue bikinin. Berarti gue harus beli dulu mouse-nya dulu. Gue akan beli keyboardnya dulu ya. Dan nanti kita review juga keyboard dan mouse yang cocok untuk kita di iPad nih. Untuk kita untuk bikin desain aplikasi dan desain website. Pokoknya terima kasih yang udah nontonin video gue karena waktunya juga udah sedikit lama. Ya, jadi kalau ada pertanyaan, kalau kalian mau belajar desain ilustrasi, desain grafis, website, aplikasi, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ udah ada semua caranya, mulai dari nol. Pokoknya terima kasih udah nonton video gue. Sampai jumpa lagi di next video.